Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Semuanya yang saya hormati, yang saya kangeni, yang saya sayangi, yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk terus bisa menjaga Islam dan imannya. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dalam bekerja, diberikan keberkahan dalam gajinya. Walaupun hari ini saya dijadikan kelinci percobaan, dan itu kelakuannya Bunda Nuris dan kawan-kawan. Berkali-kali Anwar Zahid selalu dijadikan uji coba. Pokoknya nek urusan gak enak itu aku. Engko lewes enak-enak aku dilupakan. Gak apa-apa. Saya terharu sekaligus bahagia setelah 3 tahun lebih kita tidak bisa bermajelis seperti ini karena pandemi, sehingga hari ini yang saya perhatikan wajah-wajah baru. Sebentar, ada beberapa yang lama sampai aku blunder. Enggak. Dan saya secara pribadi serta mewakili keluarga besar pesantren
mengucapkan terima kasih ya, spesial buat sahabat-sahabat Anza yang di Hong Kong. Yang walaupun Bunda Nuris dan kawan-kawan sudah melupakan saya, tapi sahabat-sahabat Anza yang dikomandani Mbak Helen, Mbak Mufa dan kawan-kawan masih rutin ngasih infak ke kami tiap bulan. Saya ngomong wow, gak melu nyumbang. Nah, sebelum saya cerita banyak, kita ngaji dulu, ya. Saya salut banget pada sampeyan semua. Betapa sampeyan yang hidupnya di lingkungan yang gak jelas. Lah iya deh. Coba ke jalan, ke pasar, ke toko, kemanapun. Hongkong ini lingkungan gak jelas. Orangnya gak jelas. Pakaiannya gak jelas. Berbagai jenis dan model pakaian ada. Berbagai jenis kehidupan ada. Tapi sampean masih tetap bisa kuat dalam menjalani agama. Kalau orang bisa menjalani Islam di lingkungan yang mayoritas beragama Islam, wajar, lingkungannya mendukung, lingkungannya menunjang. Tapi sampean urip nang gone lingkungan sing gak jelas, tapi sampean tetap busananya saja muslimah, nutup aurat semua. Kalau di rumah ya kayak gitu. Enggak. Berarti lena ngomong kado ancekak. Mudah-mudahan sholatnya tetap bisa terjaga dengan puasa Ramadannya bagi yang gak uzur bisa dijalankan dengan baik. Buktinya ngaji gak surut semangatnya. Terlebih ini di bulan Ramadan, bulan yang dijadikan Allah sebagai sarana untuk mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya. Jadi saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, Allah itu punya rencana gini. Ini saya dapat bocoran, tak kandani sampai. Allah itu punya rencana akan mengangkat derajat sampean setinggi-tingginya. Sampai pada level takwa. Kan derajat manusia di sisi Allah itu ada 5 level. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqi. Jadi Islam, atasnya iman, atasnya ihsan, atasnya ikhlas, dan yang tertinggi adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Nah, kenapa manusia kok akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah? Gini, manusia ini makhluk yang paling dibanggakan Allah. Manusia ini makhluk yang paling istimewa. Ibarat perusahaan, manusia itu produk unggulan. Oke, kita ulang. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Api tok, gak ada buruknya, gak ada jeleknya sama sekali. Baik, 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 dan selalu baik. Itu malaikat. Api tok, kau no elek balas, gak tahu elek balas. Terus Allah menciptakan makhluk namanya setan. Mana tadi setannya? Oh ya, itu ketawa itu. Elek tok, selalu buruk, nggak ada baiknya. Itu setan. Terus Allah menciptakan makhluk namanya
binatang. Nah, binatang ini secara umum ada dua jenis. Jenis pertama disebut an'am, binatang ternak. Gak ganggu, gak nyerang, gak nyakitin. Tapi binatang ternak ini hidupnya hanya untuk nuruti nafsu aja. Pokok hidupnya hanya untuk nafsu. Dua yang paling utama, makanan dan rabenan. Pokok panganan, rabenan, panganan, rabenan, panganan, rabenan. Gak ganggu sih, tapi hidupnya hanya untuk panganan, rabenan, panganan, rabenan. Ini binatang ternak. Jenis kedua namanya as-sabu', binatang buas. Jenis kedua binatang buas. Ini hidupnya suka menyerang dan melukai pihak lain. Suka menyerang dan melukai pihak lain. Nah, jadi ada malaikat, ada setan, ada binatang ternak, ada binatang buas. Keempat-empatnya ini ngumpul jadi manusia. Jadi manusia ini kolaborasi dari malaikat, setan, binatang ternak, dan binatang buas. Tolong perhatikan dulu. Manusia ini kolaborasi dari unsur malaikat, unsur setan, unsur binatang ternak, unsur binatang buas. Binatang ternak itu simbolnya kambing, bahasa Inggrisnya the wedus. Binatang buas itu simbolnya dog, asu, bahasa Inggrisnya the kire. Empat ini ya. Maka manusia ini spesial, manusia ini makhluk spesial, manusia ini makhluk istimewa. Jadi menungso iki ya ana wedhuse, ana asune, ana setane, ana malaikate. Nah, masing-masing jenis makhluk ini kan punya karakternya, punya sifat, punya hobi. Malaikat itu hobinya membahagiakan orang. Malaikat itu karakternya, kesukaannya, kebahagiaannya kalau dia deket sama Tuhan, kalau dia deket sama Allah. Setan itu hobine mengganggu dan menyesatkan. Binatang ternak hobine memuaskan nafsunya, makanan dan minuman. Dalam hal ini perut dan sedikit di bawah perut. Pokok yang penting perut kenyang, bawah perut tegang dan terangsang. Itu binatang ternak. Panganan rabenan, panganan rabenan. Binatang buas itu karakternya, hobinya, kesukaannya menyerang dan melukai pihak lain. Keempat-empatnya unsur ini ada pada manusia. Apalagi jadi manusia itu ya ono weduse, ono asune, ono setane, ono malaikate. Maka jangan heran ya, ada orang kok hidup ini yang dipikir cuma panganan rabenan, panganan rabenan, panganan rabenan. Biasanya diwadani, oh wedhus. Wong kok mangan gayem ya. Biasanya dilokne, oh wedhus. Tidak salah, karena memang manusia ini juga mengandung unsur wedhus. Jadi ono wong kok diarani wedhus, ono wong dilokno wedhus, gak keliru. Anjene menungso iki mengandung wedhus. Maaf, ada orang sukanya ngapunten ya, ada orang sukanya menyerang dan melukai pihak lain. Senengane lo ngelarani wong.
wis gak ono manfaate. Ana pengajian gak ndukung malah suudzon karo panitia. Apa panitia paling golek duit, golek sumbangan. Gak ndukung malah nglarani. Maaf ya. Ana wong uripe hobine cuma menyerang dan melukai pihak lain. Nglarani wong. Biasanya dilokno, oh asu. Gak salah. Nggak salah, wong pancen menungso iki mengandung unsur tapi aja sering-sering digengi ngilokno wong. Nggih. Engko nang mbok. Angger ana wong larani langsung mbok asuk-asukno. Angger ana wong larani langsung yo dibaten ae. Yo pantes ae nek duwe kelakuan kaya ngono, soalnya ngapunten manusia ini ada unsur binatang buasnya. Ana wong senengane bingungno, ganggu, nggodha, bingungno, ganggu, nggodha. Biasane dilon setan. Gak salah. Terus ana wong nang uripe iku nyenengno. Apian, seneng tolong, nyenengno. Suka menolong. Iku biasa kau bukan lagi manusia. Nah, kau adalah malaikat penolongku. Kau bagaikan malaikat tak bersayap, saking apike. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini penting saya uraikan di depan karena gini, manusia hidup di dunia ini kan nggak lama, enggak lama, cuma sebentar. Dilungkas sampean ki arep dipateni ambek Gusti Allah. Coba ngomong moh. Gelem gak gelem, mau gak mau, sampean kabeh apa dipateni ambek Gusti Allah. Di dunia ini gak lama kok. Enggak lama. Justru kehidupan yang abadi, kehidupan yang selamanya itu kehidupan di akhirat. Kehidupan setelah kehidupan. Setelah kehidupan di dunia, ada kehidupan di alam barzah. Itu cuma transit. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang hakiki, yang abadi selama-lamanya, itu adalah kehidupan yang di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kehidupan di akhirat kelak seperti apa itu sangat ditentukan oleh kehidupan waktu di dunia ini. Jamaah sekalian, uang ning donya sing dibangun kok sifate wedhus, sing diramut kok sifate wedhus, sing digedhekno kok sifate wedhus. Ngapunten. Ana wong urip ning donya senengane mek ngurusi panganan rabenan. Ini berarti kan sing dibangun karaktere wedhus, sing dilakoni perilaku-perilakune wedhus. Ini besok di akhirat wujude ya wujud. Besok di akhirat ambek Gusti Allah bentuke digawe bentuk, model, rupane rupa. Soale nang donya kelakuan, tabiatnya tabiat, perilaku. Iya. Sampai nak sering krungu ustad-ustad kalau lagi ngaji, besok di mahsyar, besok di akhirat manusia dibangkitkan. Ini wujudnya macam-macam. Ada yang berwujud celek, ada yang berwujud kuda, ada yang dalam wujud anjing. Yaitu sesuai kelakuannya ning donya. Ana wong ning donya kok kelakuannya kaya asu, sing dibangun karakter asu, perilaku asu. Besok di akhirat dia akan dibangkitkan, bentuknya bentuk, wujudnya wujud, model,
rupane rupa zaman ngomong asu kok karo nyawang aku apa wes iya ini hadisnya sahih loh. Jadi manusia nanti di akhirat itu dibangkitkan dari alam kubur itu bentuknya model-model sesuai kelakuane nang donya. Ana wong ning donya iki kelakuane kok kaya jaran. Sampeyan tangi teko alam kubur dikumpulno ning mahsyar ning akhirat rupane rupa modele model bentuke bentuk. Soale ning donya kelakuane kelakuan. Sama tak kandhani. Watake menungso ning donya iku kegawa sampai tekan akhirat. Watak karakter dan perilaku manusia di dunia ini terbawa sampai ke akhirat. Ada orang di dunia kok sabar, ini besok di akhirat dia juga sabar. Ono wong ning donya kok ngamukan, iki sok nang akhirat ya. Wong ning donya kok loman, sok ning akhirat ya. Ono wong ning donya kok mau wedit, sok nang akhirat ya. Bener. Ono wong ning donya sabar, iki sok ning akhirat yo sabar. Ana wong ning donya ngamukan, sok ning akhirat yo ngamukan. Mulane wong ngamukan niku gak oleh mlebu swarga. Lapo gak oleh mlebu swarga? Kenapa gak boleh masuk surga? Bahaya. Ngamuk. Engko lek dilebokno swarga ngamuk. Ganggu suasana swarga. Kau wae dijak tukaran. Kau wae dijak gelut. Ngamuk. Soale wong iku nek nang donya ngamukan, sok ning akhirat ya ngamukan. Sehingga wong ngamukan gak oleh mlebu swarga. La taldab walakal jannah. Ojo ngamukan. Kamu akan masuk surga. Jangan suka marah, maka kamu akan masuk surga. Kalau pemarah ngamukan nggak bisa masuk surga. Watake menungso ning donya iki kegawa sampai menenang akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong ning donya nang api seneng tolong, seneng bantu, ahli ibadah, gak suka menyakiti hati orang, rukun, ambil konco-konco, ambil tonggo-tonggo, nyeneng dong. Ini yang dibangun berarti karakternya malaikat. Sing dibangun watak-watake malaikat. Ini besok di akhirat dia juga akan dikumpulkan dengan para malaikat. Bentuknya bentuk malaikat, api-api. Ana wong ning donya hobine nggodha, ganggu, nyasarno, menggoda, mengganggu, menyesatkan. Ini berarti yang dibangun karakter-karakter setan. Halo? Berarti perilakunya perilaku setan. Besok di akhirat bentuknya bentuk, modelnya model, wujudnya wujud, dikumpulkan dengan para. Ayo kalau kumpul dengan para setan tepatnya di surga apa di neraka? Boleh nang neraka. Nah, wong sing api-api kaya sampeyan-sampeyan iki. Kok rada ragu aku. Enggak, aku enggak ragu, aku yakin. Sebentar. Sampeyan duduk di majelis ini seneng apa seneng? Sampeyan semua bisa ngaji kayak gini seneng apa seneng? Ini karakter malaikat. Makanya yang hadir di sini bukan cuma manusia. Jauh lebih banyak malaikatnya daripada manusia. Allah itu punya malaikat khusus sing tugasnya cuma mondar-mandir riwariwi geleki wong ngaji. Ada malaikat khusus yang tugasnya cuma mondar-mandir riwariwi nyari majelis-majelis taklim, nyari orang-orang yang lagi ngaji. Kalau udah ketemu kayak gini, terus malaikat ikut nimbrung, ikut ngaji, terus mereka manggil teman-temannya, halumu ilaina,
kesini kalian semua, kesini kalian semua. Panggil-panggil temennya yang di langit, come here, come here. Malaikat Bojonegoro ini. Kalian semua kesini. Akhirnya miliaran malaikat datang memberkahi majelis ini. Terus ngapain malaikat ikut-ikutan datang? Mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga kata Rasulullah, sampean kalau mau ngaji, ya, seluruh dosa sampean diampuni Allah sebelum kalian berdiri beranjak meninggalkan tempat majelis ngaji tadi. Jadi ini nanti sebelum panjenengan semua meninggalkan gedung ini, semua dosa-dosa panjenengan sudah diampuni oleh Allah. Ankumu qad ghufirat dzunubukum. Nanti kalau udah selesai ngaji, berdirilah, seluruh dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Apalagi sedekahnya banyak. Tambah luar biasa. Ya, ana sing ngrasani apa ngemis mung sapa. Enggak, zaman udah 3 tahun nggak ketemu aku. Masya Allah, sebenarnya Allah ya Karim, saya tuh sampai kehabisan kata-kata. 3 tahun nggak ke Hongkong. Begitu ke Hongkong pertama, ya Allah masuk bandara, Bismillahirrahmanirrahim, mukum aman. Panjangnya percobaan. Pokoknya aku ndonga tok, bismillah. Iki golek sampai ono urusan di kandang nombok. Paling-paling yang nelpon presiden ngono. Weh bos, aku di penjara. Alhamdulillah nggak begitu masuk seret, wis lolos, wis gak ono apa-apa, lolos gak ono apa-apa. Sampai sini juga, jangan-jangan nanti eventnya ini ada apa, kan belum pernah ada majelis kan setelah pandemi. Ini percobaan, coba habis ini sukses, mari ngene terus ruwame, UAP nggih pengajian, PDV nggih pengajian, majelis-majelis liyane nggih pengajian. Terus aku dilupakan. Apa wong iki percobaan tok. Ket biyen ngene iki kelakuane. Sebentar infake ya nanti ya. Halo. Wis apa-apa wis ikhlas aku dikit. Kalian di percobaan gak apa-apa. Membuka jalan. Mudah-mudahan setelah ini majelis-majelis lancar semua, berkah semua. Masya Allah. Udah. Uang api-api koyo sampean ini kan karakter-karakter malaikat. Besok di akhirat dikumpulkan dengan para malaikat manggone ning swarga kumpul karo para malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Api-api sing lanang yo gagah-gagah ganteng-ganteng penduduk swarga iku. Sing wedok yo wayu-wayu api-api. Sampeyan ngisuk lek sida mlebu swarga nek sida. Iya sida nggih. Sok lek sampean sida mlebu swarga, rupamu ra ngono iku. Iki apa iki rupa syukur ana ambakane ngono. So iya ya sida nggih sida. Ya sida kok. Iya sida. Makanya tak jelasno. Sampeyan sok nek sida mlebu swarga, ngapunten. Modele sampean gak ngene-ngene iki. Bentuke sampean gak ngene-ngene iki. Rupane sampean gak ngene-ngene iki rupa apa? Iki ame rupa syukur urip ngono. Ampun Gusti. Sok sampean iki wayu-wayu. Bondine api-api. Sampean tak kandhani. Penduduk swarga iku ukurane sepadha Nabi Adam. Lah Kanjeng Nabi nggih. Ya. Dan Rasulullah pernah ketemu Nabi Adam. Itu ukurannya berapa? Tingginya 60 dhira. 60 dhira itu kurang lebih 30 meter. Tingginya ini ya sak tower 30 meter dure. Tapi yo gak mobat mabit gak.
Ya gak buyut-buyut ya imbang. Sama gak usah bayangno terus wong kok dhuwure 30 meter sepiro. Anune. Jentikane. Lah sing wedok ya imbang ya padha ya kumpul digeni sedep-sedep ayu-ayu. Api-api modele kaya malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sekedar informasi. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Kehidupan di surga itu kehidupan ala malaikat. Coba kita perhatikan. Malaikat itu nggak ada yang BAB. Tidak ada malaikat yang mengising. Gak ono malaikat ngising. Sampeyan tahu krungu ono malaikat Israel mencret. Lah iya makanya malaikat itu nggak ada yang BAB, nggak ada yang buang air besar. Makanya di surga itu nanti nggak ada acara ngising, nggak ada. Mulane mumpung saya nang donya ya tutuk-tutuk noleh mengising. So ning swarga wis gak ono acara ngising. Dek. Embong. Ngentut ae lho gak ono ning swarga iku. Mulane saiki lek ana kancane ngentut aja kate dilokno. Soale sok ning akhirat wis gak ono acara ngentut. Ya Allah dibilangi yo. Jadi di surga besok itu nggak ada acara ngising, acara ngentut, nggak ada. Malaikat itu nggak ada yang buang air kecil. Malaikat itu nggak ada yang kencing. Gak ono malaikat pipis, gak ono. Makanya neng swarga sok wis gak ono acara pipis. Prai total. Jadi sorry ya, besok di surga nggak disediakan toilet umum, WC umum nggak ada. Taman gelek gak kira ketemu. Padahal makan minum terus. Kenikmatan di surga, dimakan diminum terus. Lah terus gimana kalau makan minumnya terus kok nggak kencing, nggak BAB terus gimana? Siapa ngomong kembung? Swarga kok kembung? Ya enggak. Jare kembung jare. Keluar jadi keringat, baunya harum. Jadi mangan terus, ngombe terus, tapi gak ada pipis, gak ada BAB. Metu jadi keringet ambune. Wah, itu. Ya, terus mana ya? Malaikat itu gak turu. Malaikat itu gak turu. Gak ono malaikat turu. Ngantuk gak kaya kok kudu ijo. Poso to piye ora poso kok gayane lemes. Wong ngaji saya setengah jam kok endowen. Ya wajar. Soalnya tadi malam ini majikannya duwe tamu. Masak. Antri jam 2. Malaikat itu nggak tidur, nggak ngantuk. Jadi besok di surga itu nggak ada acara tidur, acara ngantuk nggak ada. Makanya begitu merasakan kenikmatan surga, selamanya nikmat seterusnya, tidak ada jeda, nggak ada henti, nggak ada istirahat, tambah nikmat. Soalnya gak ono istirahatnya, gak ono ngantuknya, gak ono turune, enak terus, bahagia terus, itu kehidupan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga dalam bahasa Al-Quran khalidina fiha abadan, langgeng nonggone swarga terus menerus merasakan kenikmatan surga, makin nikmat abadi selamanya. Nikmat swarga itu gak ono mandeke. Nikmat surga itu gak ada jedanya, gak ada istirahatnya. Justru makin lama makin nikmat, makin enak, makin seneng, makin bahagia. Ini beda. Kalau nikmat dunia kan enak hanya di permulaan saja. Awalnya saja enak, itu nikmat dunia. Makin ke belakang makin gak enak, makin lama makin jemu, makin bosen, makin belenek, makin belenger. Itu nikmat donya. Nikmat mangan, enak mangan itu sendokan pertama, sendokan kedua.
Sendokan pertama, sendokan kedua enak. Coba sendokan ke 100 muntah. Ngombe, minum di dunia enaknya yang cuma ya teguhan pertama, teguhan kedua. Ayo coba teguhan ke 200 kembung. Loh, kumpul bojo nang donya ki enake ya cuma sak serem-ser iku tok. Lho iya, ya mek ngono iku tok. Ayo coba 3 jam. Mereteli. Ya mek ngono iku. Tapi di surga kelak tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Niki do ngempet Yai. Salahmu sing ngomong rene sapa? Jomblo Yai, jomblo. Yo ngono kuwi. Yo ngempet tapi aja ngawur. Sabar. Pahala diberikan Allah itu opae sabar ngempet. Ya termasuk ngempetmu itu. Engko terus ngawur sampean. Angger petuk wong lanang iyane ya. Ngawur terusan. Gak oleh mbah-mbahe bareng mbok arep ya. Gilani. Wis sing penggaweane tukang ngedusi manuke mbae. Mungkin dolanan. Jihad. Gilane ya. Iku lho sing garane ngomong ngempet-ngempet ya. Aku ya asline wis paham. Penggaweanmu LDR wis paham. Ngempet. Wis kadung bengi-bengi ambek kemulan bantal. Nah. Asline wis paham, cuma iki poso-poso gak tak omongno. Iku garai ya. Wis mbuh. Kehidupan surga itu kehidupan ala malaikat. Malaikat enggak tidur, enggak ada malaikat ngantuk. Sehingga di surga enggak ada acara ngantuk, enggak ada acara tidur. Terus merasakan nikmat, terus merasakan senang, terus merasakan bahagia. Demikian pula di neraka. Enggak ada tidur di neraka itu, enggak ada istirahatnya. Sekali disiksa selamanya sakit, sengsara, menderita tanpa batas, sedetik pun nggak ada henti, nggak ono mandeke sak detik loro terus. Masya Allah. Soalnya yang neraka gak ono acara turu. Gak iso sama nape takon koncoe padha neraka iku ketok kudung kuning ambek kudung ireng iku. Kok terus takon, "Mbak, piye rasane, Mbak, digepuki malaikat?" "Mbah, aku keturon." Nang neraka keturon. Nyonyor sak terusnya. Halo. Nah, kalau pengen bisa merasakan kehidupan ala malaikat, kehidupan di surga, nah itu sambil dibeli itu jilbab AZ Abah Hamzah. Keren. Bagus kok, kayaknya bagus. Sarungnya putih Sambil berinfak. Sarung. Hah? Aku saja. Sarungnya cap apa? Apal kabeh. Aku tadi sebenarnya bawa, tapi sama panitia nggak boleh. Nggak boleh bagi-bagi sarung. Soalnya apa? Waktunya nanti habis untuk bagi-bagi sarung. Takutnya Bunda Nuris, takutnya panitia itu kan nanti kalau aku bagi-bagi sarung kayak wawancara kayak yang di itu loh, sampai Arya, sampai Abimanu, sampai Sopong. Padahal maksudku nggak kayak gitu, paling tak panggil beberapa terus tak kasih hadiah. Tapi nggak oleh ngerong. Udah, ya nanti yang pengen sarung datang ke penginapan saya. Yang datang ke penginapan saya tak kasih. Allah maksudnya, aku lu bawa sarung maikin tok. Bisa pesen di pesantren, nomornya teman-teman itu ada. Juga cuman pesennya nang pondok, engko dikirim ke suami, dikirim ke keluarga yang di rumah. Kan enak.
Lah sampean lho misalnya tak gawakno sarung wong sampean ki wedok. Terus sampean gawe. Ya paling sampean kirimno mule. Astagfirullahaladzim. Ngerti ngene tak gawakno sak pabrike. Seneng dos. Nah, oke, kalau ingin mengsarungkan mengalami kehidupan kayak kehidupannya malaikat di surga, harus punya karakter kayak karakternya malaikat. Oke, malaikat itu nggak mangan. Ono malaikat nggak yumi panganan nih nggak ono. Zaman sih nggak poso ya nggak poso, tapi aja dipamer-pamer no kancane. Sing udur kayak gue panganan kayak. Maskernya dicopot ya arep apa lah Pak arep mangan. Sik, Mbak. Yo hargailah yang puasa. Termasuk Allahumma sholli ala Muhammad. Malaikat itu nggak ada yang makan, nggak ada malaikat makan. Mulane, halo. Malaikat itu nggak makan, malaikat itu nggak minum, malaikat itu nggak rabi. Nah, sampean lek kepingin dikumpulno karo para malaikat besok di akhirat, kalau ingin merasakan kehidupan ala malaikat, sekarang di dunia harus latihan jadi malaikat. Harus punya karakter kayak karakternya malaikat. Malaikat itu enggak makan. Makanya 1 bulan Ramadan ini sampean harus macak koyok malaikat. Harus menggaya koyok gayane malaikat. Ngono lho. sarungan. Malaikat atau sarungan. Bobo. Kosok. Apa yang ngarani? Apa jenenge? Oh, bukan kok iso kemasukan wong model koyo ngono. Ini tadi panitianya gimana kok sampai lolos itu? Itu ada penyusup itu. Bahaya ini. Tapi jangan-jangan dia malaikat. Masuk malaikat atau gembrot tuh. Malaikat itu tidak makan. Makanya 1 bulan Ramadan ini sama tidak boleh makan. Malaikat itu tidak minum. Makanya bulan Ramadan ini sama walaupun punya makanan, punya minuman, disuruh nahan. Malaikat itu gak rabi. Sama ngerti bojone malaikat Israel sapa jenenge? Malaikat itu gak rabi. Makanya bulan Ramadan ini walaupun punya suami ya gayane kaya gak duwe bojo. Nek awan sangane kok sedih ngono. Nek awan, nek bengi asline kewajiban puasa Ramadan itu siang malam. Asline. Tapi karena Allah Maha tahu bahwa manusia itu lemah, kalau disuruh puasa siang malam nggak mungkin kuat. Allah Maha tahu dan Allah Maha penyayang. Akhirnya ya udah siang hari saja, malamnya ndak usah, ndak apa-apa. Siangnya saja. Sing penting wis tau gaya koyok gayane malaikat. Wis tau macak koyok malaikat. Nggo syarat supaya besok nang akhirat iso dikumpulno karo para malaikat manggone ning swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Melalui ibadah yang namanya puasa. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya bukan hanya wajib tapi fardu. Para jamaah, wajib dengan fardu itu beda. Ini udah sering saya sampaikan, wajib itu harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, dosa. Contoh, menjawab salam dari sesama muslim, menjawab salam dari orang yang seakidah, hukumnya wajib. Ada orang seakidah, podo islame ambek sampean, uluk salam nang sampean, kok sampean nggak jawab, sampean dosa, soalnya ninggal wajib. Paham? Bayar utang, hukumnya wajib. Yang punya hutang udah jatuh tempo, wayahe bayar sama di duit kok gak gelem bayar, dosa karena ninggal wajib.
Ayo, berbakti kepada suami hukumnya, taat kepada suami hukumnya, melayani suami pada hal-hal yang tidak maksiat dan tidak dosa hukumnya. Engkau mau tinggal minggat rene. Oh, justru sampean diperintah sama suami. Suami model lopo. Kemauan sampean sendiri. Kepingin bantu suami. Kepingin meringankan beban suami. Sungguh mulia. Tapi aku ragu. Ketok ayo pengen sugih. Mergo tanggane bangun omah kok ora iso bangun. Wis Mas, timbangane aku ning omah ngene iki wah apa? Timbangane kaya ngene, ra mundak-mundak. Aku tak budal nang Hongkong. Malah ana sing wis ning omah 5 tahun iki balik rene neh. Enten apa mboten? Ngacung. La haula wala quwata illa billah. Akeh termasuk kuwi barang. Ayo mbok. Anjene rondo. Sing garai sampean dadi rondo iki mergo sampean budal mrene. Akhirnya mbok sampean mbok bojo sampean sing ora genah. Akeh-akeh sing ora genah sing nang Hongkong apa sing ning omah? Hah? Sing ora genah iki sing nang kene apa sing ning omah? Sing garai pisah. Wong budale lo apik-apikan oleh tanda tangan dari suami, direstui suami, diizini suami. Tapi begitu setengah tahun sampai Hongkong, kadang setahun sampai Hongkong kok terus pisahan sama suami. Itu sing gak kena istrinya apa suaminya? Yang di Hongkong apa yang di Indonesia? Oh, sing ora genah sing ning omah ya. Aku njaluk data nih. Yo sampean yo iya, wong sampean nelpone gak nelpon suami tapi nelpon sing ning Korea. Ya iku sing tepuk tangan iku wong. Wong ora genah. Aku ora kok. Yo kuwi sing ngomong aku ora malah nemen. Halo. Woi. Waras kabeh. Ayo kok ditolak penyakit ngono ditolak nganggo sedekah. Yakin waras. Kok tak dongano kok. Berarti yo. Hebatnya orang puasa. Lah ini nanti obatnya pakai puasa. Soalnya puasa niku junnatun. Puasa itu tameng, kasrus syahwat, mecah syahwat, mecah nafsu. Caranya pakai puasa asal puasanya benar. Para jamaah, hebatnya orang puasa itu apa? Satu, dengarkan. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Puasa itu menyehatkan, bukan hanya menyehatkan fisik, tapi menyehatkan psikis juga. Wong ahli poso itu sehat zahir batine, sehat jasmani rohanine. Coba, saya itu sampai bingung mau ngatur waktu, iya sing suwe dua tiket koran sampean mlebu ra nggo tiket rewel. Ini tiket lama apa tiket baru? Lama. Ya Allah kok awet men sampean temen-temen. Tiket lama 3 tahun yang lalu masih ada. Berarti sama yang medit ya. Lek wong loman, meskipun tiket lama masih ada, ya beli lagi tiket yang baru. Sing dhisik ya wis lah sing dhisik. Oh mau balik. Ya mau balik. Itu ngomong kenaan panitia.
Ya panitia itu ya bekerja, panitia itu ya panitia itu ya kerja, panitia itu jadi wasilah sing nekakno ustate, sing nyewa gedunge, ngumpulno event. Kalau nggak ada panitia kan ya nggak ada pengajian toh. Sampean enak tinggal datang, sudah dolar ya Pak. Nah iya ngajak 10 ya. $70. Wayahe saiki iki mundak 100. Wayahe. Hah? Lo kan nek tiketnya mundak, gajinya mundak. Aku insya Allah kayak tahun kemarin 2 bulan sekali ke Hongkong. Setuju bener? Gak bener? Bener. Padahal sama udah tiap hari lo ngikuti dari channel YouTube aku. Udah subscribe belum? Apa nama channelnya? Nah, ini berarti Anjamania semua sahabat Anjamania semua. Keren. Top. Tak pikir sama ini bener sampai aku. Ini anak saya ngusul Arya digowo jadi. Lo Arya itu apa-apa kok dibokong gowo. Ya jamaah ketemu di lokasi ngaji ya kayak sampean lah, misalnya ada yang tak panggil ke depan terus mari ngono tak ngomong tak takoni mong ke sarung mbok pelorot sarungnya mek iki tok kok Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh puasa itu menyehatkan, sehat jasmani, sehat rohani. Tungokno to sayang. Iya sayang. Kiai sepuh itu sehat-sehat sampai yoswane sepuh-sepuh, usianya sampai tua-tua tapi jauh dari penyakit. Padahal olahraganya apa? Sama tahu ngerti ono Mbah Yai sepuh terus push up nang ngarepe omah daging. Ono Mbah Yai sepuh nge-gym bareng. Enggak, tapi sehat walafiat sampai sepuh-sepuh. Lah itu olahraganya apa? Tahajud. Riyadhahnya apa? Puasa. Lo sekarang ustadz yang rajin nge-gym tahu-tahu kena serangan jantung, mati mendadak. Lo tubuhnya kekar, atletis kayak binaragawan. Isu jogging, polis dilungas nge-gym gak karu-karuan. Wawai. Tapi tahu-tahu mati dadak. Iya jilbabnya apik rasa diler-ler. Ngono sekolah ngene kok 150 ya. Gawe dhewe itu yang larang itu azannya itu loh, Anwar Zahidnya itu loh yang mahal. Sing gare mahal niku ne. Ini numpak pesawat barang. Sing nggawa aku. Mbok regane 150 iki kemurahan asline. Allahumma sholli ala Muhammad. Api gak usah kate didelok-delok, api gak kira ana sing bolong balik. Opo caca. Ya, habis ini sholawatan habis ini. Satu Yai. Cek bonus tuku siji. Giveaway. Pok ngono jenenge. Oi. Tubuh kita, pencernaan kita itu kayak tanaman. Namanya tanaman itu memang perlu disiram air. Tanaman itu perlu siraman air. Kalau nggak dapat siraman air mati, betul? Manusia perlu makan, perlu minum. Kalau nggak makan, nggak minum, manusia juga mati, betul? Sebagaimana tanaman perlu siraman air. Kalau nggak disiram air mati. Tapi ya jangan mentang-mentang perlu siraman air terus digerocok banyu, terus ya malah bosok. Ya kembung, malah bosok. Nah, jangan mentang-mentang manusia butuh makan, butuh minum, terus mangan ngombe, gak ono mandek-mandeke, tambah gampang penyakitan. Maka perlu juga diistirahatkan 1 bulan Ramadan agar sirkulasi darah, aliran darah, sistem kerja jantung, sistem kerja paru-paru, sistem kerja semua organ tubuh manusia berjalan normal. Itu harus dikasih istirahat 1 bulan Ramadan ini, mengistirahatkan pencernaan sehat. Banyak penyakit yang sumbernya dari makanan, banyak penyakit karena faktor makanan. Sehingga Ramadan
dengan puasa ini kita disetting oleh Allah agar normal. Mulanya setahun sekali, setahun sebulan dipakai untuk puasa ini untuk menormalkan kesehatan zahir batin manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya udah sering sampaikan, orang kalau ahli puasa itu hebat. Rata-rata tokoh hebat itu yang ahli puasa. Kalau zaman dulu tokoh yang sakti mandraguna, raja-raja, penguasa-penguasa yang punya kedudukan, pangkat, jabatan tinggi, rata-rata ahli bertapa, ahli puasa. Wong sing do sakti mandraguna ini, ahli pujo broto, tarak broto, topo broto, ngeningno cipta mandeng pucuking grono, mekek babahan dawa songo madhep mantep ringkang murga wasesa. Poso gak usah krotok-tok. Akhirnya sakti mandraguna ora tedas tapak paloning pandelan teping gurindo, otot kawat balung wesi kulit tembogo, rambutnya linggis, keringetnya oli, uyuhe bensin, isinya gedang goreng, suduk mantuk-mantuk, bedil mingsil, tumbak lakak-lakak, tui bantal ngorok. Rata-rata orang-orang yang sakti itu ya ahli tirakat, ahli poso. Jangankan manusia, binatang yang hebat-hebat itu binatang yang ahli puasa. Ada binatang dijuluki the king of alas, raja hutan. Apa raja hutan itu? Nah, itu semua takut. Kenapa? Macan wi ahli poso. Macannya ahli poso. Mangane arang-arang 3 bulan sekali dia baru makan. Sering luwe. Mulane mlakune ketok gagah. Sampai lek ana mlaku apik jere mlakune kaya macan luwe mlakune apik, sering luwe ketok gagah. Lah nek sampean ra tau luwe mlakumu ya kaya drum glondong. Hinuk. Halo. Dilanjut. Semua binatang takut kalau sing wani sama si Raja Rimba karena dia ahli puasa. Ana maneh binatang yang hebat. Apa? Ulo yang upase mandi, padahal dia kecil. Ulo hijau, ulo kobra, kecil yang sak jendian, tapi dia punya bisa yang luar biasa. Ayam disembur mati, sapi loh disembur gelimbung. Kok begitu hebat? Ya karena ulo niku kulino poso, ulo niku kulino luwe, sering lapar. Sama tahu rono ulo gayemi panganan. Ulo celutak, ulo kudungan, ulo kotangan, mangan nih modelnya. Ya karena ulo niku ahli poso, ulo niku ahli tirakat, makanya ulo subhanallah, ulo niku upase mandi, ahli poso, ahli tirakat. Wedhus delon mongan banget, gagah tapi gak duwe upas. Gagah, wedhus itu gagah, tapi gak mandi blas upase. Halo. Ya Allah. Ulo cilik sampean dicokot ulo ijo sak mene sak jendek cetek gak cepet ketulungan. Mati. Tapi sampean dicokot wedhus ora apa-apa. Paling yo mok dekok ngono. Ana tanggamu to kancamu dicokot wedhus nang mati. Wong apa kok metet men. Wedhus gak tau poso, gak tau tirakat, mangkane gak duwe upas. Wong tuwa nuturi anak gak digatekno, gak salah anake anjene wong tuane gak duwe upas. Betul. Sampeyan nuturi bojo kok gak mandi, ya mungkin cangkemmu gak ono upase. Bojomu ndablek kae donga gak mandi. Lha kaya ngomongi ngene iki lek gak ono upase ya gak dirungokno wong. Asli golek upas niki ya gak gampang. Halo. Anak sampean nakal napa mboten? Nakal ra tau mbok openi. Ditirakati Bu. Ditirakati. Orang yang hebat-hebat itu rata-rata ibuke ahli tirakat, minimal ibuke niku sregep poso Senin Kemis. Ibuke sregep poso Senin Kemis, anake ku apik-apik. Mulai hamil ini harus ditirakati. Orang-orang yang hebat-hebat, tokoh-tokoh hebat, sekarang beliau jadi tokoh hebat karena mulai masih dalam kandungan ditirakati sama ibu. Lah sampeyan gak mulane anakmu yang ngono-ngono iku dadine.
Halo. Allah ya karim. Mosok kalah karo pitik. Pitik babon iki lho kepengin anake hebat tirakat. Zaman sering krungu pengajianku to, pitik babon niku begitu ngendok kaget dhewe nyawang ndoke. Lho ndokku kok ngene, anakku kok ngene, aku enek ndase, anakku kok gak enek ndase, anakku kok bunder ser ngene, anakku gak ono sikile, anakku gak ono lare, gak ono swiwine, piye anakku leh mangan kok bunder ser. Kaget mulane begitu roh ndoke terus ngomong, kok gak cocok. Kok gak cocok. Kok gak cocok. Matur suwun. Lah krungumu lah kok petok. Kok petok yang asline kok gak cocok. Anakku kok gak cocok ambek aku. Aku duwe lar, anakku gak ono. Aku punya sayap, anakku gak ada sayapnya. Aku punya kaki, anakku gak ada kakinya. Ini nanti anakku kalau jalan gimana? Anakku kalau makan gimana? Gak ada mulutnya ini. Anakku harus bisa kayak aku. Makanya dia bertekad untuk nirakati anaknya. Carane anggrem niku poso. Ayam babon anggrem itu puasa. Makanya ketika anggrem dia nggak makan, dia nggak minum, dia diem di petarangan. Topo nih, pikir meneng, wiritan, zikir, krungu mulai. Itu aslinya dia baca. Astagfirullah, astagfirullah. Gak percaya, lek ono ayam anggrem nggak, demekono. Rumah no kuping mupet no cucuke. Enggak cekat sampai dikabur. Ya Allah, iku zikir wiridan. Halo. Dia lagi puasa, maka dia makan jarang-jarang. Dia turun dari petarangan itu kalau buka puasa sama sahur saja. Oke, lek buka sahur mudun, bar ngono balik bukan yang petarangan wiridan mana. Ini namanya ayam pinter. Ketika dia nyari makan, digodoh karo jago, tak gelem. Diumeti jago wer-wer, melau payu, prei mas. Angkrem. Dia tirakat, dia nggak mau. Diuber karo jago, melayu, pepet no, goda karo jago, beleber, tembok tinggi, pagar tinggi loh, dilompati. Padahal dia biasanya nggak bisa terbang. Tapi dalam kondisi darurat seperti itu, diuber lanangan ngono iku, wayahe tirakat. Wayai angkrem bener-bener munggah petarangannya. Nek ayam pinter model ngono iku netes kabeh buntas. Anaknya api-api, burus-burus, telurnya itu netes semua. Anaknya api-api, burus-burus. Ngono, tapi ayam wayah angkrem kok bento. Gak gelem wiridan modun kok petarangan. Mangan, bungker ndoke. Apa maneh golek mangan digodhog karo jago tambah mapan. Terus ngertian yang jago malah melakukannya meke ambek pokoknya jendit. Ayam gatel. Mesti telure akeh sing bungker, telure akeh sing kopior. Mulane kene apa anak-anak kok bungker, kene apa anak-anak akhlake kok kopior. Ya mergo babone kuwi lho nek wayah angker ora gelem tirakat. Paham? Niku rahasia pertama. Nanti berikutnya, halo. Tak tambah lagi. Hoi. Pokoknya pesan saya kalau pengen punya anak yang baik, ibu kudu tirakat. Bapaknya bantu dongakno. Terutama ibu yang tirakat. Yang menentukan karakter anak ibu kok. Asli ibu. Bapak iki cuma bantu dongo ngono. Lho sampean wayah angker malah diteladungi jago liyane yo. Mulane anakmu dadine ngono iku. Ya Allah. Uler. Pengen bisa terbang, poso ndek tirakat dengan cara mengentung. Lho ya toh. Karena dia pengen terbang. Ketika masih uler, ya ingkuk-ingkuk, ungket-ungket, nggak bisa ngapa-ngapain. Kehadirannya sebagai ancaman, sama sekali bukan harapan, tapi dia pengen berubah. Bukan hanya wujudnya yang berubah, bentuknya juga berubah, namanya juga berubah, karakternya juga berubah.
Ketika masih ular, jangankan dari dekat, dari jauh saja menakutkan. Betul? Gilani, jemberi, gigoni. Jangankan dari dekat, dari jauh saja udah menakutkan. Dia hama. Kehadirannya sebagai ancaman. Karena dia hama, apa saja yang ada di hadapannya disikat. Apa saja yang ada di sekelilingnya diembat. Dasar ular. Ya wes pada meneng ya. Lah kowe modele kaya tenggengen ngingeti aku. Terpesona. Terpesona kok ngono. Dikangen Woi. Itu ular sehingga dia ngerusak dimanapun dia tinggal ngerusak. Ular iki lho. Manggon ning buah-buahe bosok, manggon ning tanamane mati. Manggon ning godhong-godhonge rencem-rencem bolong-bolong, manggon ning untumu kerowok. Ular. Maka dia pengen berubah jadi lebih baik sehingga dia berproses jadi kepompong. Kalau udah jadi kepompong itu puasa. Entung itu gak mangan gak ngombe gak rabenan. Entung rabenan. Entung opo? Dia puasa. Maka setelah berpuasa dia berubah. Bukan hanya namanya yang berubah. Halo. Setelah dia berproses jadi kepompong, ngentung, dia jadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, warnanya juga berubah, makin indah. Bentuknya juga berubah, makin langsing, makin seksi. Kehadirannya tidak lagi sebagai ancaman, tapi membawa harapan. Semua orang suka. Bahkan kata orang Jawa, kupu itu simbol keberuntungan. Ono mah diluboni kupu jare arep ono tamu. Ngono lho. Tangan dia culai kupu, apa oleh duit. Kaya iki mau tanganku dia culai kupu. Ketoke aku apa oleh duit kok gitu. Nah iya bener makanya. Luar biasa. Terus dia makannya gak ngawur. Ketika masih berupa ulat, apa saja yang ada di hadapannya disikat, diembat. Tapi begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau makan sari-sari bunga saja. Dia hanya mau makan yang halalan thayyiban, nafi'an mubarakah. Dan dia bermanfaat, membantu proses bunga untuk menjadi buah. Nah, jadi melalui proses itu, jadi jangan dikira orang sukses itu enggak melalui proses. Orang sukses itu pasti semuanya melalui proses dan proses. Enggak ada yang ujuk-ujuk itu, enggak ada. Dikira Anwar Zahid terus ujuk-ujuk diundang ke Hongkong, diundang ke luar negeri. Yunda proses. Yo biyen kawitane yo ceramah tingkat RT. Dilok-lokno wong yo biasa, pemane pedhok lambe lecek kaya kuwi. Biasa dilok-lokno wong yo biasa. Mau membangun pesantren proses. Jangan dikira nggak ada yang mencibir. Apa bisa itu? Neng desa gawe pondok pesantren gratis. Yang ditanggung yatim dan duafa, yang ditampung di pesantren itu untuk anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu. Biayanya gratis, ya gak ada biaya kok biayanya. Semuanya gratis, apa bisa? Alhamdulillah, nyatanya sekarang doa sampeyan semua ada kurang lebih 1.500 santri putra putri yang semuanya bebas biaya. Coba. Nah iya. Dan saya seneng banget kalau ada jamaah dari Hongkong, teman-teman dari Hongkong yang waktu pulang ke Indonesia mau silaturahim berkunjung ke pesantren kami. Tapi gowo-gowo loh ya, gowo-gowo. Dolen entok iki opo? Dan alhamdulillah beberapa saya tahu aku tak cerita. Ini apa ngemes iki? Ngekei semangat yang sampeyan terlebih ini di bulan Ramadan. Mumpung masih bulan Ramadan, pahalanya sedekah dilipat gandakan minimal 1.000 kelipatan minimal. Jangan sia-siakan karena belum tentu tahun depan sampean ketemu Ramadan lagi. Semua menengi ketoke panjang umur. Pokok sedekahnya akeh. Sedekah niku ndawakne umur. Sedekah niku nolak balak. Sedekah iku nambahi rezeki. Sedekah iku ndawakne umur. Asli niku sik aku tak cerita.
Subhanallah. Jadi saya ternyuh banget ketika pandemi kemarin, jamaah yang di Hongkong itu terus nyumbang ning pesantren itu terus dikomandani Pak Mufa. Pak Mufanya datang, Pak Mufa. Ini Pak Mufanya yang ini. Pak Mufa, Mbak Helen. Itu ini yang ini juga subhanallah. Jadi beliau-beliau ini, mereka-mereka ini, letak Pak Dino Akad itu ngeliling apa jenenge? Keliling ngemis, terus nanti ditransfer ke rekening pesantren kami. Ada rekeningnya kan? Nah, rekening pondok iku ono infak QRT. Iya, jadi sahabat Anza yang di Hongkong saya terima kasih. Masih rutin ngasih infaknya. Iki sing melongo tok belas gak tau nyumbang. Plongo. Yo enggak nyumbangnya ngenteni nek aku mrene. Nek aku mrene nyumbang. Makanya ini nanti saya tetap membuka kesempatan kepada penjenengan yang mungkin mau nitip infak ke pesantren kami secara pribadi ke saya. Dan nanti ini melalui infak yang sebentar lagi keliling. Ya insyaallah ini mumpung bulan Ramadan, minimal dipengno 1000. Sampeyan lho saiki kok nyumbang 1000. Ya $1000 Hongkong. Iku kok guyu to. Lho aneh, bayaranku lho pira. Ojo ngitung bayaranku pira. Justru sumbangan sampean ini akan meningkatkan nilai keberkahan dari gaji sampean, ngono lho. Percaya to, engko bonusnya sampean lak akeh. Iki masuk akal lho ya, orang kok terus duitmu ku kabeh keno aku ya ndak. Bukan untuk saya. Kalau untuk saya, naudzubillah, jangan sampai saya katutan $1 pun, $1 pun, 1 sen pun, jangan sampai katutan. Apalagi kalau untuk anak yatim, apalagi kalau untuk pesantren. Kata ketepan iki utange rontok akeh. Pandemi 2 tahun, aku gak tahu tanggapan. Tempatnya yo kejujuran. Tempat santri itu udah nggak memadai, apalagi yang Pondok Putri ini Bunda Nuris ini udah sering ke pesantren kami. Yang Pondok Putri ini wis gak muat, kamare wis gak muat. Jadi iki saya tetep bangun terus aku, uang terus nambahi lokal karena tiap tahun itu tak batasi, setahun itu nambahnya 300 santri sampai 350. Sekarang udah 1.500 lebih juga. Dan jujur saja banyak sumbangan sedekah dari jamaah Hongkong. Setiap saya ngaji ke Hongkong itu oleh duit lumayan akeh. Yo gak usah piro ngono. Pokoknya akeh oleh. Jamaah Hongkong ini termasuk jamaah yang keren, sedekahnya luar biasa. Jamaah Hongkong ini termasuk keren. Sedekahnya luar biasa, keren. Pokoknya aku lek mari ngaji Hongkong oleh akeh. Kita umumno iki mesti dirungokno wong sak donya. Ben ono sing ngomong, "Mangkane pondoke dadi iki sumbangan ke Hongkong." Ya, di antaranya. Tapi gak kabeh. Gak kabeh, tapi banyak dibantu dari jamaah Hongkong. Banyak. Setiap saya ngaji ke Hongkong ini pokoknya bisa ros yang dikai panitia karo hasil infak oleh akeh oleh akeh hasil infak. Iya. Kenyataannya ngono kok. Gak terima. Loh, soalnya gini, panitia saya terima kasih juga Bunda Nuris dan seluruh panitia. Hasil infak itu 100% dikasihkan ke pesantren kami. Tepuk tangan untuk panitia. Ini keren, luar biasa. Ini Mbak Arti, Mbak Lala, Mbak Rahma, Mbak Iki, semua. Yo sampean yo. Semua yang di sini yo. PDV, bantuannya luar biasa, tapi lagi pertama ini. Ya biasanya nyumbang 50, 30 ono catetane nggone sampean ono sean 15. Unda kae. Matur suwun semuanya, subhanallah luar biasa. Pokoknya jamaah Hongkong ini keren, luar biasa. Jadi sampean nek dolen ning pondokku gak apa-apa, ketok bangunan lantai 3 kayak aku sing bangun. Ya memang iya kok.
Terus malaikatnya jawab $5. Loh, emang iya kan. Dan itu menjadi jariah yang luar biasa, nggak gampang loh ya, nggak gampang. Daripada zaman kebujuk, ayo. Ono kadang moroning Hongkong mengatasnamakan punya yayasan, mengatasnamakan punya panti asuhan, ternyata fiktif, malah loro kabeh sampean. Dan yang aku kan wis karuan jelas. Pinter dan yang ngerayu. Loh, apalagi nanti zaman sedekahnya untuk yatim, untuk pesantren, selama itu dipakai pahalanya terus mengalir. Terus ini anak yang belajar di pesantren itu akhirnya jadi ustadz, dia ngajar punya murid, muridnya jadi ustadz, dia ngajar punya murid, terus gak entek ganjaran di sampean $5. Ya gara-gara $5 loh, sampean ini sok dihisab neng akhirat, disidang di pengadilan akhirat, potonganmu kan neraka toh mesti nih. Wis talah ngaku ae. Ketoke ngono. Setelah sidang pengadilan akhirat dok neraka. Sikto. Nah, akhirnya zaman tertolong oleh sedekah. $5 teko nulungi sampean. Apa maneh 500? Ayo selawatan ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo siapkan infak terbaik. Surban. Halo. Dok. Siapkan infak terbaik. Monggo disiapno dibuka dompetnya. Kok mentolo sama $5 tenan kok mentolo sampean. Masya Allah. Tidak menerima koin. Saya dok. Tidak menerima koin. Ayo coba kompak diangkat kabeh duwe ngene ayo. Halo. Mumpung Ramadan minimal ditikelno 1000 minimal ya. Jadi sama karo 100 itu sama dengan 100.000. Alhamdulillah. Hongkong keren, jamaah Hongkong luar biasa. Ini le, Mbak. Hasilnya sampean ngosek WC, hasilnya sampean ngepel, hasilnya sampean masak. Masya Allah, dengan kerja keras seperti itu diinfakkan, disedekahkan. Ini pahalanya jauh lebih besar daripada sing lungguh ning kursi empuk kari nomor duit. Lah iya, lah itu yang pejabat-pejabat apalagi yang tukang korup-korup itu. Dalam pandangan Allah jenengan jauh lebih mulia daripada mereka. Walaupun kumyan. Wes to menengo. Tapi perjuangannya luar biasa. Terima kasih semuanya. Tolong disiapkan infak terbaik. Iya udah kadang. Lampune. Tolong persiapkan infak terbaik. Halo. Budong ping. Koinmu lebono meneh. Ojo koin sayang, ojo koin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Matur suwun. Insyaallah. Tak perhatian. Ayo tiba. Oh ketambahan lampu ya? Enggak, bener jujur. Cantik. Keren, cantik. Bener. Gak pantes sampean dadi kungyan, gak pantes. Gak pantes. Ya ini cuma cuma tahapan mawon. Oke. Nanti kalau udah pulang jadi bos. Kalau udah pulang jadi juragan. Yes. Gak pantes sampean jadi pembantu, gak pantes. Ayo ning ngono kan. Kamu kok tersesat tekan kene. Enggak apa-apa sing ikhlas ya. Matur suwun, saya mewakili keluarga pesantren, mewakili anak-anak. Matur suwun, infak dari panjenengan semua, sedekah dan jariah dari panjenengan semua. Mudah-mudahan menjadi tabungan amal yang terus mengalir ke layar dunia. Insya Allah itu akan menjadi jariah. Namanya jariah itu pahalanya terus mengalir. Mulai sekarang, mulai sampean sedekah ini sampai hari kiamat akan terus mengalir pahalanya. Beban tergerojok ini kalau $100 ke atas. Lah nek 10 ke bawah yang kaya nguyuh anyang-anyangen trit. Ini bukti bahwa sampeyan semua adalah termasuk orang-orang yang Masya Allah, nggih. Oh, terima kasih. Nah, beliau lagi milad, namanya siapa Ibu? Bu Tarwiyah nggih, Bu Aja Tarwiyah nggih. Selamat milad, mabruk, alfa mabruk. Barakallah fi umrik, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan iman, diberikan ibadah yang istiqomah. Matur suwun juga ini ada tambah harganya tambah keren ini loh. 1000. Barakallah. Matur suwun. Iya loh, ini ibu ini juga Masya Allah. Beribu. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar gak tahu ngekei 1000. Apa. Iya kalau ini langsung 10.000, 20.000 rupiah. Allahu Akbar. Nggih Ibu, nggih pasti. Ini juga tadi langsung gajinya 3.000 kabeh. Masya Allah. Ini untuk Krishna Putra Perdana Utama. Jenenge kok jenenge bis. Ayo Putra Perdana Utama. Oke. Insyaallah. Oh, ini pengen masuk UB, Universitas Brawijaya, masuk. Allah. Sinta Cahaya. Jenenge Masya Allah. Ya. Insyaallah. Ini termasuk ibu ya, dalam mabrur. Klaru mabur, ayo mabur. Mabrur. Ini loh. Gajiannya ibu tadi siapa langsung dikasihkan aku semua. Loh. Semua. Ini isinya ngene kabeh. Enggak, ternyata ada yang ngene juga. Tapi semuanya dikasihkan, Masya Allah luar biasa. Keren. Loh, drone. Kowe mek tok. Nggonmu wis $1 mentolo.
Subhanallah. Tanggal tua Yai. Pokoknya sing ngene iki tak dongano khusus. Ngene iki tak dongano khusus. Kabeh dikekno. Wakeh yakin lho itu lho to. Tepuk tangan koin. Matur suwun. Ini Ibu Hajah Tarwiyah Arafah Musdalifah. Lah ya bener mabrur namanya beliau Tarwiyah, ono Tarwiyah Arafah Musdalifah Mina Safa Marwah. Mulane bener keliru mabrur. Baca insyaallah sama ini sekalian kita doakan dan juga jenengan semua walaupun koin katut didongakne kabeh. Atau didongakne kabeh ini untuk ya tak ada aja. Coba. Cair tapi duduwekku. Ngono kuwi lho lambe cair. Iki do ketularan THR cair. Nang ngene ya perasan aku. Lha gak rumpi yang golekno. Sarung. Oh iki lek wong-wong do bengok-bengok sarung lho gak oleh karo kuwi yang kudu nggawa sarung. Nggak boleh sama itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk. Ya ummil ladil mabruk. Selamat hari milad, semoga tambah rahmat. Selamat hari milad, semoga tambah rahmat. Dari Allahu Ahad, hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, ya ummil ladil mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Amin. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk, ya ummil ladil mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampun. Cair. Itu bangunnya dirimu beku ngono. Insyaallah jenengan pun sebentar lagi akan cair di alam kubur. Lah iya toh. Lah sangune takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Nah, Ramadan ini target utamanya la'allakum tattaqun, untuk meraih derajat takwa. Hanya orang bertakwa yang disediakan surga. Makanya metode ayat Quran itu kalau menceritakan surga itu mesti uiddat lil muttaqin. Matur suwun.
Ini salah satu keistimewaan jamaah Hongkong ini. Keren. Nanti Mbak Lulwa Sukmawati Az-Zamra. Ya Allah subhanallah, insya Allah masuk terima Universitas Brawijaya. Enteng. Keren, cair. Ini ngaji di sawer yang di Hongkong. Top, nggih. Oh, ini istiobrak. Aku malu kalau ngajinya sebentar sing nyawer loh sama ini ada ya. Masya Allah, matur suwun. Keren. Insya Allah. Oke. Ya Allah, insya Allah. Ini tak bawa pulang. Jadi kalau ada yang kayak gini itu tak bawa pulang. Catatan-catatannya itu tak bawa pulang. Jadi untuk di Fatihai didoakan bareng sama anak-anak. Sampai Saman kalau nggak percaya ke rumah saya, tak kasih tahu catatannya jamaah yang lama-lama itu sampai sekarang masih ada nama-namanya. Tak simpen semua. Ya mas, ya harus. Masih ada tak simpen tumpuan dia. Ada nih yang ini ada nih. Jadi aku amplop menikin gue wakeh. Amplopnya sampai sekarang masih tak simpen. Nama-nama, isinya entek. Isinya yang ini gitu. Coklat. Bukan, isinya kayak gini loh. Isinya kayak gini. Jadi yang ada catatan kayak gini tak simpen. Sampai sekarang masih ada. Aku baliknya Rebo. Selasa. Tapi insya Allah nanti bulan apa saya kesini lagi. Insya Allah. Bawa sarung. Next. Masya Allah. Thanks. Loh, ini mesti ini jamaah itu berharap dapat hadiah sarung dari aku. Sampai saya kehabisan kata-kata. Jadi hanya punya rasa. Saya itu sebenarnya tadi nggak mau ngaji kayak ini. Saya ngajinya itu mau ngaji yang bener, tapi gak iso aku. Aku kelingan kemarin mau berangkat ke sini itu siangnya saya ngaji, malamnya itu di Lamongan Turi, kemudian ke Suci Gresik, habis itu langsung ke bandara terbang. Tiketnya ekonomi. Geger rasanya loro apa? Aku tekan penginapan wis langsung turu ngono ae, Bos. Muga-muga mantuk bisnis. Ya setidaknya gini loh, kan iso selonjor gini iso turu. Awak ya Allah rasanya balungan tua. Jadi Anwar Jajang sekarang bukan Anwar Jajang dulu yang masih imut. Saya juga amit-amit. Wis sepuh, wis tuwek. Makanya saya tanya, sama nggak belenger dah? Gak bosen. Anwar Jaya sekarang udah nggak menarik, udah mendorong. Kalau dulu menarik, sekarang mendorong. Tapi jarene wong, kok gak tuwek-tuwek sih wong kuwi sih. Ya tuwek ngene sampean ya karena tertutup oleh rasa sayang, tertutup oleh rasa cinta. Matur suwun semuanya, I love you semuanya. Ini bukti kalau jamaah Hongkong ini takwanya udah luar biasa. Salah satu tanda orang yang bertakwa kan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang suka berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Lek sampeane enggak ono sing lapang, sempit kabeh. Enggak ada yang sarok dorok semua. Sampean kepepet kebutuhan kok ngene iki ono sing utange urung lunas kok. Aku ngerti wong iki kudu warna pink. Utangnya urung lunas, hutangnya aja belum lunas. Tapi subhanallah mau berinfak. Lah ini tanda orang bertakwa. Jadi enggak nunggu longgar, enggak nunggu punya duit banyak, enggak aja koyo wong-wong iki. Pokoke nek wong takwa itu banyak duit infak, sedikit duit infak, seneng infak, susah infak. Di waktu sehat sedekah, di waktu sakit sedekah, itu orang takwa. Soalnya ono wong gelem sedekah ngenteni gering iki ono. Apan sakit gering terus bacaan selamatan, tapi nek sehat gak tahu selamatan. Sampai tonggo-tonggone niteni, kok wis suwe ya ora gering. Soalnya wis suwe ora bacaan. Kalau sampean kan enggak, maaf ya, maaf.
dengan profesi sampean, dengan pekerjaan sampean, tapi sampean diuji, dicoba, dites, disuruh infak, subhanallah. Ini bukti. Rasa tepuk tangan, $5 tepuk tangan. Nah, udah, hanya orang-orang bertakwa yang disediakan surga. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang kelak di akhirat disambut Allah dengan luar biasa, disambut para malaikat petugas-petugas Allah dengan gegap gempita seperti sang juara, diiring menuju ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Jadi orang-orang yang bertakwa digiring Allah menuju ke surga, digiring oleh para malaikat, disambut dengan gegap gempita menuju ke surga. Begitu sampai di depan pintu surga, para malaikat petugas penjaga pintu surga menyambut dengan luar biasa. Selamat datang, selamat berbahagia. Silahkan menikmati segala macam bentuk keindahan dan kenikmatan yang ada. Hanya orang-orang yang bertakwa. Lah ringkese takwa iki pokoke imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Perintah dilakoni, larangan ditinggal. Perintah Gusti Allah dilakoni, larangane ditinggal. Intinya ngono. Yang baik-baik dikerjakan, yang buruk-buruk ditinggalkan. Intinya orang takwa itu. Nah, Ramadan ini dengan berpuasa kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Paling tidak Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran. Walaupun punya makanan milik sendiri, halal, nikmat, lezat, punya minuman seger, nikmat, milik sendiri, halal, jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu sebelum maghrib. Kita disuruh bersabar. Yang semangat, kita disuruh bersabar. Meskipun lapar melilit perut, meskipun haus mencekik leher, punya makanan, punya minuman miliknya sendiri, enak, lezat, seger, nikmat, halal, tapi harus bersabar. Sebelum maghrib jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu. Ini melatih kesabaran. Artinya apa? Halo? Kita hidup di zaman yang memang menuntut kesabaran. Apalagi maaf orang-orang dengan profesi kayak penjenengan. Kalau nggak bermodalkan kesabaran, nggak mungkin berhasil. Walaupun keinginan menggebu, pengen ketemu anak, pengen ketemu keluarga, kepingin ketemu suami, harus diempet soalnya kepeksa. Lah iya dong. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun nggak pulang, betul? Ini latihan kesabaran yang luar biasa. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar, kacau. Kita hidup, apalagi kita hidup di zaman, maaf ya, apalagi kita hidup di zaman yang persaingan sangat ketat. Halo? Hidup di zaman kayak gini kalau nggak mampu bersaing, selesai kita. Jadi apapun harus mampu bersaing. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Jadi pedagang nggak mampu bersaing, gulung tikar. Jadi pegawai negeri PSN nggak mampu bersaing, nggak mungkin naik pangkat, naik jabatan, nggak mungkin tambah gaji. Jadi apapun, maaf ya, jadi kumyan nggak mampu bersaing, dipecat karo majikan, golek sing luwih apik. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Jadi kiai loh kalau nggak mampu bersaing. Jadi ustad, siapa ngomong gak payu? Ya ojo terus gak payu ngono kan. Bener, jadi ustad, jadi penceramah kalau nggak mampu bersaing, selesai karirnya. Apalagi saiki sing anyar-anyar do bermunculan. Lu dikira mulai dulu sampai sekarang bertahan nih, gak yo butuh persaingan yang sangat kuat. Loh, maaf yo, kadang ya terkenal setahun, 2 tahun, 3 tahun, selesai. Iki awet.
Murah ya bojomu. Nah, iyalah. Kok jadi apapun kalau nggak mampu bersaing, selesai sekarang. Organisasi juga begitu, tapi persaingan harus persaingan yang sehat. Fastabiqul khairat. Organisasi juga gitu. Ya, bukan rahasia lagi lah. Jadi apapun kalau nggak mampu bersaing, selesai. Nah sekarang banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Ngapunten. Banyak orang yang nggak sabar menghadapi persaingan hidup. Tonggone bangun omah, kudu iso bangun. Tonggone tuku kendaraan, kudu tuku kendaraan. Allah ya karim. Ya. Maaf ya, di bawah ada keamanan polisi, jadi kita harus bijak. Kita harus bijak supaya tertib, ya. Supaya tertib insya Allah. Jadi saya sebenarnya masih mau menyampaikan banyak hal, tapi karena kita terkendala dengan aturan, ya. Ini yang di bawah sudah ngantri, takutnya nanti kita kenapa-napa untuk event-event berikutnya. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan. Jadi persaingan hidup di dunia ini persaingan dalam ketakwaan. Itu yang saya maksud, persaingan dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa sederhana, berdoa singkat, memohon kita diberikan kesehatan lahir batin. Penjenengan semua diberikan kekuatan dalam menjalankan agama, diberikan kekuatan iman, terus diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Ya, Masya Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita atau keluarga kita atau siapapun yang ada hubungan dengan kita yang sedang diuji Allah dengan sakit apapun penyakitnya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah, punya kesulitan, apapun kesulitannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, berapapun nominal hutangnya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang punya kesulitan mudah-mudahan dimudahkan. Yang punya keruwetan mudah-mudahan digampangkan. Yang jomblo? Yang masih jomblo artinya yang kepengen nikah mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Allahumma sholli ala sayyidina Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Ya Allah, wahai yang maha pengampun, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil, dosa besar, dosa karena kekhilafan. Di bulan Ramadan, bulan yang Engkau janjikan dengan penuh ampunan, ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni pula dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami, baik yang masih hidup di dunia maupun yang sudah berada di alam barzakh. Bersihkan segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikannya, ampuni segala kesalahan-kesalahannya, bebaskan dari adab neraka, ya Allah, bebaskan dari fitnah alam kubur, ya Allah. Golongkan mereka termasuk ahli surga, ya Allah. Ya Allah, kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini bermohon kepadamu, karuniakan kepada kami kekuatan zahir batin, karuniakan kepada kami kesehatan zahir batin sebagai modal dan bekal kami untuk menjalankan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu ini berlumur dosa, ya Allah. Kami hamba-Mu ini banyak melakukan kemaksiatan, ya Allah. Melalui majelis yang mulia, di bulan yang mulia, dalam forum yang mulia, dalam acara yang mulia, kami berserah diri kepada-Mu, ya Allah. Bersihkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunkan segala kezaliman kami, ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami kepada orang tua kami, ampuni semua kesalahan kami kepada guru-guru kami, ya Allah. Terimalah ibadah kami, terimalah sholat kami meskipun kami kurang bisa khusyuk dalam menjalani. Terimalah puasa kami meskipun kami belum bisa menjalankan puasa sebagaimana mestinya. Terimalah zikir kami, terimalah sedekah kami meskipun kami belum bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, terimalah semua permintaan kami, terimalah doa-doa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada suami kami, ampuni kesalahan kami kepada anak-anak kami. Kami belum bisa mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau kami belum bisa memberikan bekal ilmu agama dan akhlak yang baik kepada mereka. Tapi insya Allah, ya Allah, ikhtiar kami bekerja di negeri orang, ikhtiar kami untuk membantu suami kami. Ini kami niatkan ibadah, ya Allah. Ya Allah, segala kezaliman kami, segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan, Engkau maha tahu, ya Allah. Engkau maha tahu, ya Allah. Tanpa ampunanmu, tentu kami akan menjadi orang yang sengsara. Tentu kami akan menjadi orang yang menderita. Ya Allah, berikan kepada kami ampunan, ya Allah. Kami tidak memohon apa-apa kecuali ampunan-Mu, ya Allah. Ampunan-Mu, ya Allah. Rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Rahmat kasih sayang-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Bapak, saya secara pribadi juga mewakili keluarga besar pesantren, mewakili anak-anak kami mengucapkan terima kasih atas infak panjenengan semua. Kami insya Allah akan selalu mendoakan panjenengan semua, terutama yang memberikan infak kepada kami. Insya Allah ini merupakan ikatan persaudaraan yang luar biasa. Kami sudah berikrar siapapun yang ikut membantu, ikut berpartisipasi untuk perjuangan pesantren kami adalah bagian dari keluarga besar pesantren kami. Ya, mungkin masih ada yang akan menitipkan infak kepada kami memberikan kesempatan, boleh maju yang memberi infak, yang enggak mulia. Mungkin